welcome to the Introduction to Semantics class. Ya, selamat datang di kelas Introduction to Semantics. Dan pada kelas ini kita akan membahas everything, kita akan berdiskusi tentang semantics. Ya. So, welcome sekali lagi to Introduction to Semantics. Alright, ketika kita belajar tentang semantics, pertanyaan pertama yang mungkin muncul di benak kita adalah semantik itu apa? What is semantic? So, semantics berdasarkan teorinya mengatakan bahwa semantik is a subfield of linguistics. Dia adalah cabang dari ilmu linguistik, ilmu bahasa, that is concerned with the meaning of word, phrases, sentences, and text. Dia adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari meaning dari kata, frasa, kalimat, atau teks secara umum. Intinya adalah bagaimana kita melihat meaning itu digunakan atau diekspresikan dengan menggunakan bahasa-bahasa tertentu. So, semantik is the study of meaning. Okay. Nah, kemudian kalau misalnya kita belajar semantik, ada beberapa aspek ya, ada dua utamanya berkaitan dengan semantik ini. Yang pertama disebut sebagai aspek itu adalah lexical semantics ya. Atau cabangnya adalah lexical semantic. Yang kedua itu adalah compositional semantic. Nah, lexical semantic itu dia concern with the meaning of individual words. Ya. Dia fokus atau concernnya melihat meaning dari kata per kata, jadi per individual words-nya. Lalu yang satunya namanya compositional semantics, itu dia dealing with how the meaning of a larger expressions is derived from the meaning of their constituent parts. Jadi dia tidak hanya melihat sisi kata-kata saja. Jadi ketika kata itu sudah disusun menjadi kalimat misalnya atau menjadi ujaran, maka meaning itulah yang dilihat melalui compositional semantics. Jadi yang pertama adalah lexical semantic, yang kedua adalah compositional semantics. Nah, selanjutnya ada beberapa key konsep yang mungkin akan sering kita ulangi ketika kita belajar semantik. Yang pertama adalah ada yang namanya reference. Reference itu adalah kegiatan atau tindakan kita merujuk kepada suatu benda atau apapun itu yang ada di, entah dia di real world atau di imaginary world, dengan menggunakan sebuah kata. Misalnya ketika saya mengatakan the cat is on the mat, the cat is on the mat. Ketika saya mengatakan the cat, kucing, kata kucing itu merujuk kepada kucing atau binatang asli yang ada di luar sana. That is what we call reference, proses merujuknya. Dan yang kedua adalah ketika kita bicara masalah meaning, kita tidak akan terlepas dari yang namanya truth condition. Truth condition itu merujuk kepada ketika kita menghasilkan sebuah kalimat or sentence-nya itu dia akan memiliki yang namanya truth value, yang terdiri atas dua tentunya. Bisa jadi dia true, bisa jadi dia false. True itu ketika propositionnya atau ujaran yang kita hasilkan itu dia merujuk kepada benda yang memang ada di dunia nyata, dan itu benar. Tapi kalau misalnya yang kita ujarkan, kita ucapkan, kata-kata itu muncul tapi ternyata dia tidak sesuai dengan fakta yang ada di dunia nyata, maka value-nya itu disebut sebagai false. Jadi dua itu yang sering akan kita ulang. Yang pertama adalah reference, yang kedua adalah truth condition. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa kita harus belajar semantik? Why we should study semantics? Ya. Nah, secara garis besar, ketika kita berinteraksi, ya, maka salah satu hal yang paling penting, paling esensial when we are having the interaction adalah the understanding of meaning. Nah, melalui semantik ini kita akan lebih memahami lagi, kita akan belajar untuk lebih memahami bagaimana meaning itu dikonstruk atau dibangun dalam sebuah bahasa. Bagaimana mengkonstruk meaning, bagaimana menunjukkan maksud tertentu misalnya. Itu adalah merupakan salah satu dari alasan kenapa kita belajar semantik. Alasan yang kedua adalah kita juga akan nanti dengan belajar semantik itu bisa mendistinguish atau membedakan antara sebuah kata dengan kata yang lain itu sense-nya. Kapan kita harus menggunakan kata ini, kapan kita harus menggunakan kata ini. Dengan mempelajari semantik kita memahami sense-nya itu, lalu kita akan bisa
memilih untuk menggunakan sebuah kata daripada menggunakan kata yang lainnya, menggunakan sebuah expression daripada expression yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dengan belajar semantik kita juga akan bisa memahami ya, dan menggunakan kata-kata itu dengan tepat berdasarkan konotasi yang ingin kita hasilkan. Jadi kita mempelajari bagaimana meaning dikonstruk, lalu yang kedua kita membedakan sense-nya, lalu yang ketiga kita belajar bagaimana kemudian kita itu menghasilkan appropriate connotations ketika kita mengucapkan sesuatu atau berinteraksi dengan orang lain. Dan yang selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dengan belajar semantik. Karena kita belajar meaning, maka otomatis kita akan melatih critical thinking skill kita. Nah, itu adalah perkenalan yang nanti akan kita bahas panjang lebar di video-video selanjutnya. Alright, so that's it. Welcome to Semantics. Mudah-mudahan materi dari awal sampai habis nanti bisa bermanfaat. Oke, thank you.